Terima kasih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Dr. Andes Haji Sahnan MPD, semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Kepala Biro Adpim, kemudian ada Pak Kepala Dinas BPMPD. Bedanya beliau dengan tiang, kalau beliau duduk di belakang pun kelihatan karena tinggi besar. Tapi kalau saya nggak duduk di depan nanti nggak kelihatan. Makanya beliau walaupun duduk di belakang masih tersorot dari sini nih. Bapak Ibu hadirin jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian imtak kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat, memberikan karunia yang terus-menerus kepada manusia. Tetapi statement berikutnya kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi tidak semua orang bisa bersyukur kepada Allah. Justru lebih banyak manusia yang tidak pandai bersyukur atas segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini, yang diinisiasi dari Biro Kesra, bahwasanya kita mengadakan memulai kegiatan ini dengan imtak. Ini adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur yang kita hadirkan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah memberikan keridhaannya kepada kita, dan yang paling penting lagi adalah Allah menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari spesial, Jumat pertama di bulan Rajab. Dan hari Jumat itu secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara hari-hari yang ada. Maka beliau berpesan kepada kita, fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu izinkan tiang untuk mengawali majelis yang mulia ini, kita akan bersolawat. Nanti Bapak Ibu tinggal mengulangi saja, nanti saya lanjutkan, kemudian kembali kepada salawat pertama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Coba 1, 2, 3. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Barang-barang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi warda 'anis sahaba. Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi warda 'anis sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi farham kulla muslim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wastajib du'ana. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi wastajib du'ana. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana, semangat? Siap ngaji? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca saat ini adalah surat Al-A'raf. Tepatnya di ayat 168 sampai dengan 169.
Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan ucapan wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami pecahkan mereka, kami bagi-bagi mereka, kami bagi mereka orang-orang Yahudi ini ke tempat-tempat yang berbeda-beda, golongan yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak lagi ditempatkan di satu tempat, bukan di satu kawasan, tetapi berpencar. Maka kami pencarkan mereka di bumi ini di tempat-tempat yang berbeda-beda. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang saleh, ada di antara mereka yang taat, ada di antara mereka yang baik. Wa minhum duna dzalik, tetapi ada di antara mereka yang sedikit kurang baik. Jadi ada tingkatannya itu saleh, ya sedikit, ya kurang saleh. Tetapi ada lagi di bawahnya tidak soleh, ada namanya soleh sini. Bapak Ibu, orang Yahudi jadi sama dengan kita, mereka juga terpencar-pencar, kita juga terpencar-pencar tempatnya. Kemudian Allah menjadikan kita juga beragam, berbeda-beda, ada yang saleh, ada yang rajin. Saya kemarin Pak Kepala Biro baru pulang dari Gili Air, ada undangan ceramah di Masjid Nurul Yakin di situ. Jadi mereka juga menegaskan kalau suasana wisata tahun ini kurang dibanding Trawangan. Biasanya kalau sudah penuh sekali di akhir tahun itu sampai rumah-rumah kecil itu pun disewakan. Nah, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah, ternyata di masjid itu walaupun di situ daerah wisata masih banyak orang yang pergi ke masjid. Masih banyak orang-orang saleh. Apalagi kalau di acara-acara tertentu, itu kalau di hari-hari biasa kata mereka itu 3 saf dan masjidnya juga luas sekali. Ini menunjukkan bahwasanya di mana-mana dalam kehidupan ini pasti ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang saleh, ada yang tidak saleh. Daerah wisata tidak semuanya tidak baik. Makanya kalau saya ditanya, bagaimana hukumnya saya ini bekerja sebagai guide, saya ini berinteraksi dengan turis, apakah saya dapat surga? Mungkin Anda lebih dahulu masuk surga ketimbang saya. Loh, kok bisa? Loh, kalau saya kan hidupnya nggak ada cobaan, Bu. Ya Bu ya, nih dinas PMB rajin-rajin ini orang. Kalau dinas desa ini saya tahu semua ini. Jadi kenapa Anda lebih dahulu masuk surga? Anda berinteraksi langsung dengan ujian. Kalau saya ini kan gak ada ujiannya, paling di situ depannya mimbar, satu tembok masjid, belakangnya jamaah. Mana ujiannya saya? Belum tentu saya begitu mendapatkan ujian seperti Anda. Saya bisa istiqomah seperti Anda. Tetapi kalau Anda bisa baik, Anda bisa istiqomah. Namanya guide itu kan jual jasa, Bu. Di saat dia jujur, di saat dia disiplin, di saat dia amanah, ini berarti dia peluang untuk masuk surga itu sangat besar. Ya, kalau berbicara maksiat kan di mana-mana, kiri kanan kalau kita ke Gili itu kan sama saja. Ya. Nah, tetapi ada orang yang mohon maaf begitu melihat itu jadi berpikir yang macam-macam, galau sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, bila mana dia bisa menghadirkan kebajikan, maka ini adalah tergolong orang saleh. Nah, dalam kehidupan kita juga banyak orang yang tidak saleh. Tadi saya katakan walaupun namanya saleh belum tentu orangnya saleh, atau saleh namanya belum tentu dia saleh. Ya, karena inilah manusia. Nah, kemudian disebutkan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami uji mereka dengan sesuatu yang mereka kehendaki, mereka senangi, sesuatu yang baik-baik. Diberikan kemudahan rezeki, ya, asetnya di mana-mana, kesehatannya luar biasa. Ini namanya ujian. Dan ini mohon maaf bukan hanya untuk orang Yahudi yang kita baca saat ini, kita juga demikian. Banyak di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang namanya ujian itu bukan sesuatu yang tidak mengenakkan saja.
Kalau kita melihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji mereka manusia ini dengan apa? Sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Ibu-ibu, ada di antara kita yang menginginkan misalnya anak tercintanya meninggal dunia, atau orang yang dia sayangi mendahului dia? Tidak mungkin. Tetapi itu namanya ujian. Wa nabluukum bisyarr, sesuatu yang tidak kita kehendaki, hilangnya harta, bisnis yang gagal, usaha yang mentok, semua itu adalah ujian. Tetapi ingat kata Allah, ujian itu tidak selamanya sesuatu yang kita tidak senangi dalam hidup ini. Wal khairi fitnah, kebaikan itu juga ujian. Jangan heran, kepala biru itu juga ujian. Maka beliau tadi duduk di sini apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan, bukan beliau ingin sombong, tetapi ini tugas, tupoksi beliau untuk benar-benar mengawali tahun ini dan kita diingatkan bersama. Kenapa? Itu tugas. Kepala dinas itu juga ujian. Kabak itu juga ujian. Apapun yang kita kehendaki saat ini semuanya ujian. Harta benda itu ujian, anak-anak yang saleh itu ujian, semuanya itu ujian. Maka apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ujian? Lihat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Seorang mukmin itu selalu menakjubkan hidupnya, selalu menyenangkan. Bapak Ibu, kita ini hidup paling menyenangkan. Kenapa? Karena kita beriman. Kenapa kita dikatakan kita senang menjalani hidup ini? Kita ini dalam keadaan baik menjalani hidup, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sikapi dengan baik. Apa contohnya kata Rasul? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Bila mana dia diberikan kenikmatan, Bapak Ibu, kita tidak pernah berpikir untuk bisa sampai 2025. Pak Karo ya, bayangkan kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa masuk di tahun ini, kemudian kita juga masih bekerja. Masya Allah, bukankah itu nikmat? Bapak Ibu, kalau ini kita tidak pandai mensyukurinya, maka jangan harap kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Jangan pernah kita akan merasa nikmat hidup kalau kita tidak pandai bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara, bila mana dia mendapatkan ujian yang dia tidak kehendaki, bisnisnya gagal, usahanya tidak sukses, karirnya juga mohon maaf. Ada di antara kita yang namanya karir juga mentok. Orang kalau ketemu, mohon maaf, saya ini sudah sekian tahun eselon berapa namanya itu, nggak tahu saya. Terus maunya sama, kalau ngomong sama saya kan nggak ada hubungannya. Artinya apa? Ya, itulah manusia. Tetapi kalau kita tidak mengeluh, kita menerima apapun, sehingga kita menunjukkan kesabaran, maka apa kata Rasul? Inilah orang yang sangat baik dalam hidup ini. Maka dua kunci kehidupan ini Bapak Ibu, bila mana kita mendapatkan anugerah, mari kita bersyukur. Bila mana kita mendapatkan musibah, maka tunjukkan kesabaran. Ingat, kesabaran yang kita hadirkan Bapak Ibu justru pahala. Syukur yang kita hadirkan juga pahala. Coba lihat, mana ada ruginya orang Islam itu? Sudah hidupnya nikmat, dia bersyukur dapat pahala, dia bersabar juga dapat pahala. Maka kalau ini yang kita hadirkan, apalagi ini adalah momen awal tahun, semangat kerja kita semakin kuat ya, loyalitas kita, dedikasi kita. Karena syukur itu, mohon maaf, makna syukur Bapak Ibu, al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melakukan segala sesuatu sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan regulasi. Itu adalah orang yang bersyukur.
Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah sang pemberi nikmat, oh kita dituntut begini-begini, pimpinan kita, tempat kita kerja, itu namanya bersyukur. Maka bila mana kita melakukan sesuatu yang di luar itu, mohon maaf, kebalikan daripada syukur itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Bani Israel dulu, orang Yahudi, ada yang diuji dengan kebaikan-kebaikan, rezeki yang melimpah, anak-anak yang baik-baik, wasayyiat, kehidupan yang sulit, ya, usaha yang gagal. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ingat, ini firman Allah ini luar biasa, la'allahum yarji'un. Dalam keadaan kita mudah hidup, dalam keadaan kita punya jabatan, dalam keadaan kita punya segalanya, ingat Allah. Termasuk dalam saat kita diuji oleh Allah, di saat rezeki kita sempit, karir kita juga mentok, atau mungkin usaha yang lain gagal, la'allahum yarji'un, kita ini akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, seringkali kita sebut kapan pensiun, jarang orang bertanya kapan mati. Padahal yang pasti itu mati. Kalau pensiun itu masih bisa dimanipulasi. Buktinya ada orang yang sudah pensiun katanya saya dimudahkan dulu. Pak Karo jangan-jangan yang dimudahkan usianya kan, banyak. Oh, saya seharusnya 2 tahun lagi, ternyata masih 4 tahun. Saya yang tadinya sudah, ternyata belum. Nah ini kalau pensiun. Tapi kalau mati jangan-jangan lebih cepat Pak Aziz, ya? Iya, karena itu Allah tidak memberikan waktu, tempatnya di mana, waktunya kapan, supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita benar-benar selalu bersiap diri. Jadi jangan hanya pensiun saja yang kita siapkan diri kita, tetapi kehidupan ini juga perlu persiapan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Jadilah kita orang yang cerdas. Bapak Ibu, orang cerdas itu bukan mereka yang bergelar tinggi, bukan yang sarjana, bukan yang status sosialnya hebat. Tidak. Rasul katakan al-kayyis, orang cerdas. Pertama, mandana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, orang yang selalu menimbang-nimbang dirinya. Bukan menimbang berat badan. Tetapi yang kita timbang adalah, oh ini awal tahun, saya timbang diri saya. Apa? Ya Allah, selama ini apa yang sudah saya perbuat? Bagaimana ibadah saya? Bagaimana salat saya? Bagaimana zikir saya? Semua itu kita evaluasi. Termasuk kinerja saya tahun 2024 bagaimana? Inilah yang disebut dengan orang yang menghitung dirinya. Karena itu Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Coba hitung-hitung diri kita dulu. Coba kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah terhadap diri kita. Apa yang sudah saya lakukan? Mohon maaf Bapak Ibu, dalam setahun kemarin masih ingat nggak sedekah yang paling tinggi berapa? Ini contohnya. Bapak-bapak ingat sedekah yang paling tinggi di tahun 2024? Ada yang sampai 1 juta? Ada yang 2000? Masih 2000 semua kelasnya. Berarti kalau 2024 masih 2000, masa iya sih 2025 masih 2000? Itu maksudnya. Ini contoh kecilnya. Artinya belum lagi sholatnya, bagaimana yang lainnya. Ini adalah kita harus, mohon maaf, ini adalah kritik untuk saya pribadi dan kita semua. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kalau kita mau jadi orang cerdas, oh saya lemah di sini, saya kurang di sini, maka saya tingkatkan. Ibu-ibu, termasuk ibu-ibu, ya banyak-banyak bersedekah. Mohon maaf, Rasul SAW sampai mengatakan, ya ma'syaran nisa akthirna minas sadaqah, ay tasaddaqna. Perempuan, khususnya perempuan, banyak-banyak engkau bersedekah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena saya diperlihatkan oleh Allah, justru penghuni neraka itu lebih banyak dari kalangan perempuan. Padahal pengajian-pengajian paling banyak perempuan. Tidak pernah saya ada di perumahan-perumahan itu majelis taklim yang diinisiasi oleh bapak-bapak. Ya, semuanya ibu-ibu. Ya. Semua perempuan. Nah, kenapa mereka diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak sedekah, Bu? Karena perempuan itu memang banyak yang rajin sedekah, banyak juga yang nggak sedekah. Ya, kalau sudah beli online lupa terus.
sebentar-sebentar datang online. Padahal kalau bersedekah itu kan luar biasa. Ya diimbangi lah, online-nya jalan, sedekahnya jalan, kira-kira begitu. Jadi ada dua penyebab Bapak Ibu kenapa perempuan itu lebih banyak menjadi penghuni neraka. Satu, kata Rasul SAW, perempuan itu sulit menjaga mulutnya. Yaksurna ta'an. Jadi kalau sudah ngomong itu bukannya satu, pasti dua, tiga, empat, terus nggak selesai-selesai. Makanya kalau ada rahasia sudah sampai perempuan, itu sudah bukan rahasia lagi. Ya, karena dia akan cerita sama temannya, kita berdua saja. Nanti yang lain bilang kita berdua. Jadi berdua kali dua terus itu jadi semua orang tahu. Ya, maka jangan pernah membuka rahasia sama perempuan, walaupun kita dekat. Ya, ini. Jadi perempuan itu sulit menjaga rahasia, sulit menjaga mulutnya. Yang kedua, mohon maaf sekali Ibu, yakfurnal ashir. Perempuan itu lupa jasa suami, lupa kebaikan suami. Kalau setahun itu ada 360 hari Bapak Ibu, kata Rasul, Anda berikan dia kesenangan, kasih dia apa maunya, terus saja. Sehari Anda masalah sama dia, selesai apapun yang Anda buat baik tadi, nggak ada kebaikan sama sekali. Jadi yang bilang betul ini pengalaman semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita nggak selesai nanti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warasul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayaghfiru lana. Kemudian datang berikutnya generasi. Tadi ada generasi yang saleh, ada yang kurang saleh. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, datanglah sekelompok orang generasi yang tidak saleh sama sekali. Makanya para ulama tafsir mengatakan khalfun sama khalafun. Khalafun itu berarti generasi yang saleh, dia pakai fathah khalaf. Tapi kalau pakai khalfun sukun, kata ulama tafsir, itu artinya taleh, orang yang durhaka, orang yang memang tidak baik. Maka yang datang berikutnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka berikutnya, generasi berikutnya adalah mereka-mereka yang tidak baik. Kenapa? Padahal mereka warisul kitab, mereka mendapatkan kitab, ada Taurat yang mereka jadikan pedoman. Ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna, mereka terjebak kepada kehidupan dunia, mereka terlena dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu, dunia terus dipikirkan. Kalau kita Islam ini kan mohon maaf, konsep kehidupan orang Islam itu keseimbangan. Silahkan kita cari dunia, tetapi jangan lupa kita akhirat. Dan akhirat itu mohon maaf tidak sebanyak waktu untuk memikirkan dunia. Salat ada yang 1 jam? Nggak ada. Tetapi kenapa kita kalau urusan sholat kok berat luar biasa. Bapak Ibu, dari pagi kita Masya Allah siap bekerja, dari jam 8 sudah ngerapi-rapiin, ambil ini ambil itu, jam 10, jam 11, jam 12 semangat. Begitu jam 12 azan, kok semuanya kita sakit, mulai jengkut, sakit, otak, penang, lapar. Kok waktu azan saja kita lapar? Kenapa nggak sebelumnya atau setelahnya kita lapar? Buktinya apa? Ya di masjid itu selalu kosong. Padahal inilah ibadah yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau keseimbangan yang kita hadirkan, tidak ada masalah dalam hidup ini, silahkan. Makanya di dalam surat Fatir, ya, surat Fatir disebutkan ayat 7, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, kata Allah, janji Allah itu pasti. Artinya apa? Kalau kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, wajib hukumnya kita akan mendapatkan nilai itu. Hal yang sama kalau kita melakukan dosa, karena Allah Maha Adil, tidak mungkin menzalimi kita. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, wajib hukumnya kita akan mendapatkan itu semua. Maka Al-Quran mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka wahai manusia, jangan gara-gara dunia Anda terlena. Jangan gara-gara silau melihat dunia yang sesaat ini Anda dibutakan mata Anda, mata hati kita, sampai-sampai kita lupa untuk ibadah kepada Allah SWT. Ada orang seperti itu apa tidak? Ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin Allah berfirman. Ya, kita alhamdulillah kalau golongannya tadi orang Yahudi itu, mudah-mudahan kita masuk nomor 1 ya.
yang soleh atau ya di bawah soleh sedikit nggak ada masalah lah, yang penting mendekati soleh. Jangan seperti yang ketiga. Siapa yang ketiga tadi? Orang yang terbuai dengan dunia. Ini yang disebut dengan arada hadzal adna. Mereka justru menjual dirinya untuk mendapatkan kehidupan harta benda di dunia yang sesaat. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kita tertipu daya oleh setan. Makanya ayat ini Bapak Ibu, saya selalu mengambil, kata beliau tadi itu ada nasyid atau ada semacam lagu sebagai ekspresi kita untuk mengingat-ingat saja. Jadi ayat ini dilagukan. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan dilenakan oleh setan. Apa kata lagunya? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya belum, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Tapi bukan itu intinya. Ingat ayat tadi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, terlena dengan dunia. Mereka habiskan hidupnya untuk dunia. Apa katanya? Sayaghfiru lana. Kami begini-gini juga ntar diampuni oleh Allah. Walaupun kami begini-gini ntar diampunin semua oleh Allah. Sayughfaru lana, dalam konteks mereka, dalam pandangan mereka, Allah akan mengampuni dosa mereka. Yang terjadi kemudian apa Bapak Ibu? Wa iyatihim ardhum mithluh. Ternyata bila mana mereka ada peluang yang sama untuk mendapatkan harta yang sama, dunia yang sama, ada lagi peluang. Dia sudah dapat segalanya, dikasih peluang. Bukannya saya sudah tobat, saya sudah selesai, saya tinggal zikir, saya tinggal baik-baik. Ada peluang lagi, dia ambil lagi. Dia terlena lagi dengan kehidupan dunia. Lihat. Jadi bukannya dia sudah merasa tadi sudah terlena, dia merasa dapat ampunan, seharusnya sudah selesai. Saya sudah dapat ampunan, saya akan baik-baik. Ternyata dia terlena lagi. Makanya oleh Allah, manusia itu disebutkan lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahum law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih. Bapak Ibu, cara pandang orang yang tidak baik kepada Allah. Kalau orang yang taat kepada Allah, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, Allah akan memberikan surga bagi mereka. Tetapi kalau mereka yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah, diberikan dunia ini untuk dia semua. Bapak Ibu, dunia ini milik dia semua. Mau dari A sampai Z dia punya. Apa kata Allah? Saya tambahkan lagi satu, jadi dua dunia dia punya. Apa tujuannya? Laftadau bihi, besok di hari kiamat tinggal saya nyogok sama Allah. Ya Allah, saya dulu nggak taat, ya Allah, tapi saya kaya dah, ambil dah. Ponisnya sedikit saja ya Allah. Kan begitu. Dah harta saya pakai bayar. Kira-kira bisa nego sama Allah gitu? Nggak ada. Kenapa? Allah Maha Adil. Tidak ada negosiasi ya dengan Allah SWT. Kalau kita baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau kita baik kita dapat kebaikan, kalau kita buruk ya kita dapat keburukan. Makanya ya'khudhuhu alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Padahal mereka sudah berjanji dulu dia akan menjadi orang baik karena dia pegang Taurat, pegang kitab, tetapi nyatanya dia justru wadarasu ma fihi. Ternyata dia terlena
dengan kehidupan dunia. Maka terakhir ayat ini mengatakan, Bapak Ibu, sebelum terakhir nanti kita akan ada tanya jawab, wadarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Maka ketahuilah, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Maka jangan sampai kita terlena. Maksudnya, silahkan kita mencari kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah mengharamkan kita untuk melakukan apapun kecuali yang sudah diharamkan. Seharian kita kerja, silahkan. Tetapi apa kata Allah? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini hari Jumat. Yang disebut oleh Allah bukan jam 10 Anda sudah siap di masjid, bukan jam 11 sudah Anda siap di masjid, bukan setengah 12, tidak. Idza nudiya, sudah azan. Coba. Jadi dispensasinya itu luar biasa. Kalau sudah azan, tinggalkan semua. Apalagi kalau kita bisa lebih awal, itu lebih baik. Kenapa? Karena ibadah ini perlu persiapan, Bapak Ibu, ya kan? Kecuali kalau kita sudah ongoing, persiapannya sudah bagus, silahkan. Tetapi itulah cara Allah. Giliran sholat kita tidak pernah lama-lama, tetapi kenapa urusan sholat kita lalaikan? Urusan puasa tidak pernah ada perintah setiap hari kecuali di bulan Ramadan, tetapi masih ada juga orang yang tidak berpuasa. Urusan sedekah, padahal sedekah itu tidak banyak-banyak Bapak Ibu, tetapi kita masih nawar kalau urusan sedekah. Ini artinya apa? Manusia ini lebih banyak lupanya kepada Allah SWT. Padahal kalau kita hadirkan pekerjaan, silahkan bekerja sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Tetapi ingat, kalau sudah urusan sholat, itu tidak ada tawar-menawar. Tetapi kalau sudah sholat Bapak Ibu, justru yang terjadi apa? Kita pasti ada alasan, banyak alasan. Makanya anak tiang Pak Karu TK dia, kalau pulang-pulang itu saya dapat lagu saja dari dia itu, ada saja. Makanya kadang-kadang saya bilang, ini copyrightnya untuk kamu ya. Apa dia bilang? Subuh kesiangan, Zohor masih repot, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi Masya Allah, itulah kita ini dalam kehidupan. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Karo. Ini awal tahun, jadi segala sesuatu mari kita introspeksi diri, kita menghadirkan kebaikan, sehingga awal tahun ini adalah menjadi awal yang baik, yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena saya takut ini Pak, ini subuh ini kalau nggak kuat-kuat orang pengajian itu Pak tidur Pak, ya. Maka banyak sholawat saya ajak, sama dengan siang beratnya di sini nih. Pagi ini karena orang baru sarapan atau belum sarapan, ngantuk dia. Maka kenapa saya pakai lagu anak TK tadi ya, supaya jangan ngantuk aja, itu intinya ya. Pada intinya adalah pengajian ini tersampaikan. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.